Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi mengenai interaksi animasi pada navigasi dan hover pada sebuah tombol. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Akbar Aziz sebagai moderator. Saya Muhammad Arif Asadi. Dan saya Muhammad Kerjanuar. Baik, sebelum dijelaskan oleh rekan-rekan saya ingin memberikan materi mengenai prototipe itu sendiri, di mana prototipe itu dimulai dari sebuah interaksi. Nah, setiap interaksi butuh yang namanya trigger atau sebuah pemicu yang menyebabkan interaksi itu berjalan atau dimulai dan akan menghasilkan sebuah action atau tindakan ataupun hasil dari interaksi tersebut. Nah, prototipe sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu hotspot, di mana sebuah tempat terjadinya interaksi antara frame 1 dengan frame 2, dan yang kedua ada connection berupa arah anak panah yang menghubungkan antara hotspot dan destination. Dan yang terakhir ada destination, yaitu tujuan dari koneksi itu berakhir. Nah, kemudian ada komponen tombol di mana akan menggunakan hover, yaitu sebuah elemen atau sebuah objek, misalnya pada sebuah tombol akan menghasilkan sebuah animasi ketika kursor itu mengarah kepada tombol tersebut, maka terjadi perubahan warna. Begitu pula ketika tombol itu diklik dan kursor menjauh dari tombol tersebut juga akan mengalami sebuah animasi perubahan warna. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Andi Ahmad Arif Asidik untuk menjelaskan mengenai animasi pada navigasi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Di sini terdapat 4 layar. Yang pertama itu tampilan beranda, berita, kontak, serta pendaftaran PDP. Pada tampilan beranda terdapat navigasi, beranda, prodi, mitra, berita, serta kontak. Di mana pada beranda akan mengarahkan ke interaksinya kepada tampilan PPDP. Serta di dalam tampilan beranda ini terdapat hover PPDP, di mana jika diklik itu akan berubah warna serta mengarahkan kita ke tampilan form pendaftaran serta didik baru. Kemudian selanjutnya kita kembali ke tampilan beranda. Di sini terdapat prodi, di mana jika kita kita klik maka akan mengarahkan kita ke layar prodi, di mana di sini terdapat daftar jurusan yang disediakan oleh SMK Negeri Maros. Selanjutnya pada navigasi di beranda lagi kembali terdapat navigasi mitra, juga akan diarahkan ke layar paling bawah, yaitu mitra sekolah, di mana di sini terdapat beberapa logo yang kita ambil dari ekstensi Figma. Selanjutnya pada navigasi lagi kembali ke atas, pada navigasi terdapat berita, di mana jika kita klik berita tersebut maka akan diarahkan ke layar selanjutnya, itu layar berita, di mana layar berita ini terdapat beberapa card. Card ini berisi berita. Jika kita mengklik salah satu berita, maka akan kita diarahkan ke layar baru, akan mengarahkan kita ke detail berita tersebut. Pada layar ini juga kita menerapkan animasi interaction hover,
tombol kembali, di mana kita mengklik tombol tersebut, maka akan kembali ke layar berita. Begitupun berita yang ada di sini. Terakhir itu layar kontak. Kembali langsung ke kontak. Klik di sini, tampilan kontak. Sama juga pada tampilan beranda itu akan diarahkan beranda, prodi, mitra, berita, serta kontak. Ini itu saja dari interaksi pada 4 layar pada tugas kami. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya oleh Andi Ahmad Arifasidik. Selanjutnya pada bagian hover atau tombol kami serahkan kepada saudara Iksar untuk menjelaskan. Kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat interaksi antara poin pada beranda, poin pada navigasi bar ke beberapa titik yang sudah dijelaskan oleh Ahmad Arifasidik tadi, dan juga saya juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat animasi hover pada tombol. Oke, di sini semisal kita ingin membuat sebuah interaksi dari prodi ke bagian jurusan yang ada. Jadi kita hapus dulu di sini, kita hapus. Kemudian caranya di sini adalah pertama kita klik 2 kali pada ikon yang ingin kita sambungkan buatkan interaksi. Di sini misal prodian, yang dari awal di sini kita dari desain, tapi untuk membuat interaksi antara navigasi barnya dengan jurusan yang ada di situ, kita harus menggunakan yang namanya di sini adalah prototype. Kita pilih prototype di sini, kemudian arahkan kursor pada bagian prodi sampai muncul titik seperti ini. Klik tahan dan juga kemudian tarik ke bagian bawah bagian jurusan. Begitu juga dengan yang lain, sama caranya, entah itu beranda, mitra, berita ataupun kontak, sama semua seperti itu. Kemudian untuk pembuatan hover sendiri, animasi hover sendiri pada tombol seperti di sini, sama menggunakan interaksi, tapi di sini kita menggunakan 3 blok sekaligus. Misalnya kita buat tombolnya di sini seperti ini, sini, kemudian duplikasi, sini, kemudian sini lagi. Di sini kita buat warnanya berbeda, ambil desain, fill, sini, ubah warna ke paling gelap, ke bagian gelap, sini mungkin cukup. Kemudian di sini lagi kita pakai misalnya yang paling terang, seperti putih paling atas, 6F, ini kita biarkan dari segi begitu. Kemudian kita blok seperti ini. Nah di sini di bagian desain kita ambil titik 3 yang ini, lalu ambil yang created component set. Selesai. Nah kemudian untuk tombol sendiri nanti akan muncul di sini. Nih, komponen 1. Kemudian untuk buat animasi hovernya sendiri, kita bisa gunakan prototype yang mana di sini kita gunakan seperti koneksi pada beranda dan juga yang lainnya di sini. Ambil dari sini ke sini, kemudian untuk koneksinya di sini yang trigger dari on click kita ubah ke while hovering. Kemudian sama seperti yang satunya, yang kedua di sini, 3 samakan sini while hovering. Nah, yang membedakan di sini antara ketiga kembali ke 1 adalah daripada kita menggunakan while hovering, di sini kita akan menggunakan yang namanya after delay. Jadi ketika diklik maka akan kembali warnanya seperti semula. Di sini untuk delaynya kita ambil misalnya 300 mili-detik untuk lebih cepat reaksinya. Contohnya mungkin kita akan taruh di bagian bawah ya, file, kemudian kita ambil contoh bagian sini, kita perpanjang dulu. Kemudian ambil yang tadi, ini sudah ya, berarti di bagian aset sini untuk mengambil tombolnya.
ini kita arahkan ke bawah, kita bawa ke bawah sini. Misal kita buatnya di sini. Nah, untuk contohnya sendiri, kita mulai di sini. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh hover, kita akan ambil contoh dari koneksi yang sudah dijelaskan oleh Ahmad Arif tadi. Semisal kita menekan beranda di sini akan langsung diarahkan ke bagian awal dari beranda, yaitu tampilan gambar ini dan juga tombol dari PPDB. Nah, seperti yang sudah diterapkan pada hover, pada tombol ini, ketika kursor diarahkan akan berubah warnanya dan ketika dijauhkan akan kembali seperti semula. Kemudian untuk yang prodi diarahkan ke bagian jurusan, kemudian mitra arahkan ke mitra, dan yang terakhir ya kemudian ada juga berita diarahkan ke halaman berita, tekan salah satu berita, pilih salah satu berita, diarahkan ke detail berita, tekan kembali, diarahkan kembali ke bagian halaman berita, tekan kontak akan diarahkan ke bagian halaman kontak. Nah, untuk contoh yang penerapan hover tadi, contohnya ada di bagian paling bawah sini. Nah, ini dia. Ketika di kursor diarahkan, maka akan berubah warnanya seperti ini. Kemudian ketika diklik akan kembali seperti semula. Nah, untuk penerapan koneksi antara PPDB dan juga form tadi, dapat dilihat di sini bahwa penerapannya berhasil. Dan ketika menekan beranda akan kembali ke sini. Kemudian tekan berita akan kembali ke berita, dan ketika menekan kontak juga tadi akan diarahkan ke bagian kontak seperti ini. Oh, cuma 2 poin. Kemudian pada bagian berita di sini yang diberikan interaksi di sini adalah beranda, prodi, mitra, dan juga berita dan juga kontak. Di mana untuk mitra, prodi, dan juga beranda diarahkan ke satu titik, yaitu ke bagian beranda. Di sini, kemudian ini juga dari sini, kemudian di bagian kontak diarahkan ke bagian kontak, sama halnya dengan di bagian berita tadi. Di bagian kontak sini untuk setiap navigasi di sini diarahkan ke halamannya masing-masing. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Akbar Aziz. Baik, terima kasih atas penjelasan oleh Muhammad Iqsar Januar. Nah, selanjutnya adapun kesimpulan yang kami buat terhadap tugas yang telah dikerjakan ini, di mana ada yang pertama yaitu fungsi sebuah interaction, yaitu untuk mempermudah user saat menggunakan web atau sebuah tampilan sistem agar lebih mudah ditampilkan. Nah, ketika diklik akan otomatis terscroll dan menampilkan halaman sesuai dengan tombol navigasi yang telah ditekan. Kemudian ada hover, berfungsi untuk memberi animasi pada sebuah elemen agar lebih menarik, misalkan saat penggunaan kursor, maka akan mengalami sebuah perubahan warna seperti yang telah dilakukan oleh saudara kita tadi, Iqsar. Dan kemudian ada bagian tombol. Kita di sini bisa memasukkan sebuah URL baru atau membuat sebuah halaman tampilan baru. Nah, mungkin cukup sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.